Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Lebih Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode analisa teknikal kali ini, kita akan coba belajar strategi trading menggunakan support and resistance. Kita belajar dari hal yang paling basic sampai dengan ke entry point. Sekali lagi sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, di episode analisa teknikal kali ini, kita akan coba bahas dari yang paling awal sampai dengan ke yang level advance, bagaimana menggunakan strategi trading support and resistance ini untuk membantu meletakkan entry point kita. Support and resistance merupakan salah satu analisa teknikal. Ada banyak sekali perspektif ataupun sudut pandang trader memandang ataupun cara mengidentifikasi level support and resistance. Ada yang menggunakan horizontal line, ada yang menggunakan trend line, ada juga yang menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan level support and resistance. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu cara menentukan support and resistance menggunakan trend line. Oke, garis trend line itu ditarik dari dua puncak ataupun dua lembah. Contohnya seperti ini. Kita pilih icon yang ini, yang draw trend line ini, kita klik, kita pilih, kemudian kita tarik dari satu lembah ke lembah yang berikutnya. Oke. Ketika sahabat trader semuanya pertama kali menggunakan trend line, maka ketika kita pilih icon ini, kemudian kita tarik dari satu titik ke titik berikutnya, titik yang ini, maka garis ini akan terus memanjang. Oke, tuh ya kan? Garis ini akan terus memanjang. Nah, untuk membatasi garis ini, silakan klik pada trend line ini. Oke, ini belum ada indikatornya. Setelah kita klik dua kali, ada muncul 3 titik plot point ini, dan ini menandakan trend line ini aktif. Kemudian kita letakkan kursor di trend line, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih trend line properties, kemudian di parameters ray yang ini kita unchecklist, kemudian kita klik OK, maka akan sebatas ini. Oke, caranya ini kan titik pertama, lembah pertama, ini lembah kedua. Oke, dua lembah ini sebagai patokan kita. Kita tarik. Oke, sampai dengan ke yang kita kehendaki. Patokannya sekali lagi lembah yang ini dengan lembah yang ini. Kita tandai dulu ini sebagai level support. Oke. Ini support. Kemudian ini juga support. Oke. Nah, bisa sahabat trader semuanya lihat ketika harga melakukan rejection ke level trend line ini, nah, ini akan terus menjadi support sampai dengan sebelum trend line ini di breakout oleh harga. Nah, kita melakukan entry buy di sini. Oke, di support yang ketiga ini. Kita melakukan entry buy di sini. Ini untuk support. Sedangkan untuk resistance, ini saya coba hapus dulu. Sama, kalau kita menggunakan trend line untuk menentukan level resistance, kita cari dua puncak. Ini puncak pertama, ini puncak kedua. Kita tarik. Oke, ini patokannya. Oke, kemudian kita tarik terus. Oke. Ini resisten. Ini resisten puncak yang pertama, dan ini resisten puncak yang kedua. Oke. Sekali lagi, sebelum trend line ini di breakout, maka harga akan terus turun. Kita entry sell di sini. Ini entry sell pertama kita. Kita sell di resistance dan kita buy di support. Ini resistance. Dan di sini terjadi breakout di candlestick yang bullish ini. Breakout.
Nih, candlestick yang putih ini. Yang close di atas garis trendline. Oke. Ini cara pertama bagi kita semua untuk menentukan level support and resistance. Sekali lagi, untuk menentukan level support, kita pilih trendline, kemudian kita hubungkan dua buah lembah. Oke, ini lembah satu, ini lembah kedua. Ini support pertama, ini support kedua. Kita tarik terus. Ini support, ini lembah kedua, kita entry buy di sini, di support yang ini. Ketika harga menghampiri garis trendline kita, buy di support. Nah, di sini terjadi breakout di candlestick yang ini. Nih, candlestick yang hitam ini. Ini close di bawah garis trendline. Nah, selagi trendline yang ini, yang untuk support ini, sebelum di breakout oleh harga, maka harga akan terus naik. Oke. Nah, di sini ketika di breakout, maka trennya sudah berganti dari uptrend ke downtrend. Oke, makanya kita melakukan entry sell di resisten yang ini. Oke. Jelas ya. Nah, dan yang ini nih, kalau kita tarik garis trendline juga, karena ini sudah di breakout. Oke. Oke, kita masih mendapatkan entry buy di sini, di candlestick yang ini, yang melakukan rejection ke garis trendline. Oops. Sebentar. Oke. Ini cara menentukan level support and resistance menggunakan trendline. Ini saya hapus dulu. Ada juga sebagian trader yang menggunakan horizontal line untuk menentukan level support and resistance. Oke. Contohnya seperti ini. Kita ambil contoh yang clean saja ya. Ini icon untuk horizontal line. Oke. Ini level resistance. Saya ganti dulu dengan warna hitam. Oke. Ini yang ini. Kemudian ini juga level resisten, ini candlestick yang ini. Ini saya tandai dulu. Ini patokan kita. Kemudian ini untuk patokan resisten yang kedua, saya tandai. Ini sebagai resisten. Ini resisten. Kemudian ini juga resisten yang ini. Oke. Ini juga resisten. Oke. Kemudian ini support yang ada di bawah. Saya ganti warnanya menjadi warna merah biar lebih jelas untuk membedakan antara support dan resisten. Nih. Oke. Ini support. Kemudian ini juga support. Kemudian ini juga support.
Ini candlestick yang ini. Yang ini. Oke. Cara entry-nya seperti ini. Ketika level ini tidak bisa di breakout, level-level yang telah kita tandai ini, maka harga akan terus turun. Jika level resisten tidak bisa ditembus atau di breakout, maka harga akan terus tembus. Oke. Semisal yang ini. Ini acuan level resisten kita, yang ini dan yang ini. Kita kecilkan. Ini level resisten. Kita entry sell di sini, kemudian harga melakukan breakout, kita terkena stop loss karena stop loss kita di atas resisten. Oke. Ini kuncinya kalau kita menggunakan horizontal line sebagai entry point support and resistance, kita entry di level resisten, kemudian untuk konfirmasi harga apakah akan terus naik ataupun turun, silahkan lihat candlestick tersebut bisa close atau tidak di atas line. Nah, untuk contoh yang ini kita entry sell. Saya tandai dulu kita entry sell. Oke. Kita entry sell. Oke. Kemudian order kita aktif nih, ya kan? Kemudian candlestick yang ini close di atas line yang telah kita buat. Maka sebaiknya kita cut loss meskipun pada kenyataannya harga terus turun. Oke, nggak apa-apa kita terkena stop loss. Karena memang di sini candlestick sudah melakukan breakout dan close di atas level resisten yang telah kita buat. Oke, kita cut loss di sini. Kemudian harga turun. Nah, ini level support. Oke. Kita entry buy di sini. Oke. Kita entry buy, kemudian candlestick ataupun harga tidak bisa melakukan breakout di bawah sini. Kemudian harga naik. Nah, take profit kita di resisten, bukan resisten yang ini, resisten yang terdekat yang ini. Resisten selanjutnya yang belum di breakout. Oke. Kita take profit di sini, kemudian ini juga level resisten. Oke. Buy yang ini kita close, kemudian kita entry sell. Oke. Entry sell, kemudian harga turun. Kemudian di sini kita boleh melakukan SL plus di sini atau pecah lot. Kemudian dia naik lagi. Nah, ini level resisten, kita juga entry sell di sini. Dan harga ataupun candlestick tidak bisa melakukan close di atas line ini. Line resisten yang ini. Harga terus turun. Oke. Ini cara kedua untuk support and resistance menggunakan horizontal line. Oke, saya hapus dulu. Ada juga trader yang menggunakan Fibonacci retracement untuk menentukan level support and resistance. Oke, kita pakai aturan yang pertama, cara penarikan Fibonacci retracement yaitu dari high ke low trend ataupun dari low trend ke high trend. Oke. Ini trennya naik. Nih, uptrend. Oke. Kita tarik Fibonacci retracement. Oke. Kita tarik Fibonacci retracement. Kemudian bisa sahabat trader semuanya lihat. Bentar saya hapus karena ini trennya naik. Kita tarik dari atas ke bawah. Dan level-level Fibonacci ini, oke, nih level 100, 61.8, level 50, 38.2, 23,6, dan 0.0 ini bisa kita jadikan referensi sebagai level support and resistance. Oke. Pertama, harga mentok di sini. Kita boleh melakukan entry buy. Nih. Oh, maaf, yang ini. Oke.
di Fibonacci retracement antara level 50 sampai 38.2, di mana kita ketahui bersama bahwa golden ratio Fibonacci retracement berada di 61.8 sampai dengan 38.2. Ini golden ratio. Oke. Kita ambil contoh yang lain, penggunaan Fibonacci retracement untuk menentukan support and resistance. Oke. Ini downtrend. Kita tarik Fibonacci retracement-nya. Oke. Ini berada di golden ratio. Yang ini. 38.2, 61.8. Ini kita tarikan dari sini ke sini. Kemudian harga melakukan rejection ke golden ratio. Kita melakukan entry sell. Oke. Ada juga sebagian trader yang menggunakan angka bulat. Oke, ini saya hapus dulu. Untuk menentukan level support and resistance. Karena memang menurut pandangan mereka, commercial trader ataupun bank-bank yang ikut trader, mereka akan membeli ataupun menjual di harga-harga yang merupakan angka bulat. Semisal, sini. Nih, caranya kita pilih horizontal line. Oke, klik kanan horizontal line property. Kemudian ke parameter, dan yang ini kan harganya tadi acak nih, ya kan? Kita bulatkan saja. Semisal 1.20. Ini ujungnya maksudnya tetap 000. Oke. Nih. Kemudian kita cari yang level resisten. Angkanya kita bulatkan saja. 1.28 8000 tuh, ya kan? Atas. Satu. Oke. Ini angka-angka bulat nih. Angka bulat maksudnya ujungnya 0000. Oke. Kan memang pada kenyataannya kita pun sama, kalau membeli sesuatu di minimarket ataupun di beberapa gerai ataupun toko produk, maka kita akan membeli produk tersebut dengan harga semisal 7.000, 7.500. Jarang ada yang menjual produk ataupun harga di harga 1.721.5 rupiah. Semisal seperti itu. Sangat jarang dan mungkin kita tidak pernah menemui hal tersebut. Yang ini kalau teman-teman lihat, harga berhenti di angka bulat 1.28000. Oke. Ini juga sama. Nih, coba kita lihat yang ini. 5000. Oke, angka bulat ya. Ujungnya tidak 1, 2, 3 atau sebagainya. 1.22500. Oke. Dan di sini harga melakukan rejection. Oke. Ada banyak sekali cara ataupun sudut pandang dalam menentukan level support and resistance. Sekali lagi, ada yang menggunakan trend line, ada yang menggunakan horizontal line, ada yang menggunakan Fibonacci retracement, dan ada juga yang menggunakan angka-angka bulat untuk mengidentifikasi level support and resistance. Ini penjelasan awal ataupun video awal sudut pandang bagaimana cara menentukan level support and resistance. Nah, di video selanjutnya kita akan coba menggunakan strategi kita sendiri untuk mengidentifikasi level support and resistance. Kemudian kita juga di video yang kedua akan belajar mengenai rule reversal, penggunaan support and resistance, bagaimana support yang kemudian menjadi resistance ataupun resistance yang kemudian akan menjadi support. Saya kira itu saja video part yang pertama kali ini untuk membuka wawasan sahabat trader semuanya. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa klik tombol subscribe Forex Club Indonesia dan nantikan video selanjutnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental trading. Terima kasih, selamat berjumpa di video part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.